Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Dilaporkan sebanyak 3 orang pemain AC Milan terkena masalah otot setelah Rossoneri kalah di kandang dari Napoli pada laga Serie A 2022/2023 pekan ke-7. AC Milan meninggalkan San Siro dengan poin 0 setelah kalah dari Napoli dan sekarang 3 pemain kunci mereka berjuang dengan masalah otot. 3 pemain AC Milan terkena masalah otot setelah kalah dari Napoli, tulis Football Italia, tanggal 20 September tahun 2022. Kapten Davide Calabria ditarik keluar pada babak pertama karena cedera, lalu bek sayap Theo Hernandez berjuang dengan cedera aduktor. Kemudian ada gelandang Sandro Tonali yang juga mengeluhkan cedera otot, meskipun dia masih berlatih dengan timnas Italia untuk saat ini. Saat melawan Napoli, AC Milan diketahui tertinggal skor lebih dahulu setelah Matteo Politano mencetak gol penalti sebelum waktu tanding menyentuh 1 jam. Kemudian, striker kawakan Olivier Giroud menyamakan kedudukan di San Siro pada menit 69 usai menyambut asis Theo Hernandez. Tetapi, AC Milan tidak bisa memperlambat Laskar Partenope yang terus menekan dan akhirnya menemukan gol pemenang lewat Giovanni Simuan pada menit 78. Mau tidak mau, skor 1-2 untuk kemenangan Napoli harus terlihat hingga akhir pertandingan di kandang Rossoneri. Juara bertahan Liga Italia Serie A, AC Milan kembali membuka jalan untuk bisa mendapatkan salah satu bintang yang dimiliki Real Madrid, yakni Marco Asensio. Marco Asensio sejatinya bukanlah target baru AC Milan, mengingat di bursa transfer Liga Italia Serie A musim panas lalu Rossoneri juga sudah berupaya untuk bisa mendatangkan sang winger. Kini, AC Milan kembali berpotensi menyelamatkan karir pemain-pemain tak terpakai Real Madrid. Marco Asensio dinilai akan kembali berkembang jika hijrah ke Liga Italia Serie A bersama Rossoneri. Sebelumnya AC Milan memang dikenal piawai memoles sejumlah pemain Real Madrid yang mulai meredup kariernya bersama El Real karena kerap tak dimainkan. Terkait dengan Marco Asensio, selain bisa menjadi penyelamat kariernya, AC Milan juga tengah membutuhkan sosok winger berpengalaman, terutama ketika berkiprah di Liga Champions. Bukan tidak mungkin Marco Asensio yang kini tengah terpinggirkan di Real Madrid akan berlabuh ke AC Milan. Marco Asensio sendiri pemain yang bisa berposisi sebagai winger dan gelandang serang, itu menjadi salah satu target Rossoneri di bursa transfer musim panas mendatang. Dilansir Calciomercato, AC Milan mencoba memanfaatkan situasi pelik yang sedang Asensio hadapi bersama Real Madrid. Pemain asal Spanyol itu tak masuk dalam skema yang diterapkan oleh Carlo Ancelotti, ia lebih banyak duduk di bangku cadangan Los Blancos musim ini. Rossoneri dilaporkan tertarik untuk mendapatkan tandang tangan sang pemain guna memperkuat lini penyerangan AC Milan khususnya dari lini sayap. Bermain di kandang sendiri, San Siro, AC Milan tumbang di tangan Napoli. Mereka menyerah 1-2 dalam laga yang digelar Minggu malam tanggal 18 September tahun 2022. Kekalahan yang memuat Milan harus terlempar ke posisi 5 klasemen sementara Serie A. Sedangkan sang lawan berjaya di puncak dengan koleksi 17 poin. Secara jujur pelatih Stefano Pioli mengakui, sudah menduga Milan akan dibuat payah oleh Napoli. Dia juga tahu, pihak lawan bakalan sanggup membobol gawang mereka. Referensi Pioli sangat mudah. Dia melihat bagaimana Liverpool beberapa waktu lalu dibobol 4 kali oleh Napoli. Napoli cetak 4 gol ke Liverpool, jadi kita tidak bisa berpikir tidak akan kebobolan. Meski mereka pun cuma membuat 4 tembakan, kata Pioli. Ini yang sudah kita duga dari mereka. Napoli punya gelandang dan winger tangguh, serta memiliki kualitas. Kami juga bermain bagus, mungkin hanya kurang beruntung, sambungnya dikutip Football Italia. Bagi Milan, ini adalah kekalahan pertama mereka di Serie A musim ini. Total Rossoneri sudah memainkan 7 laga dengan 4 kemenangan dan 2 hasil imbang. Sedangkan Napoli meraih 5 kemenangan dan sekali bermain seri. Mereka pun menjadi tim paling produktif dengan menghasilkan 15 gol, sama seperti Udinese. Olivier Giroud dan Davide Calabria merayakan kemenangan penting AC Milan atas Dinamo Zagreb di Liga Champions tadi malam.
Rossoneri memastikan kemenangan 3-1 atas klub Kroasia di San Siro dalam pertandingan kedua penyisihan grup Liga Champions musim ini. Ini adalah kemenangan pertama mereka di kandang dalam kompetisi tersebut sejak 2013. Itu sangat berarti, kami sudah lama tidak memenangkan Liga Champions di kandang dan penting untuk mendapatkan 3 poin untuk grup dan untuk harga diri kami, kata Calabria kepada Sky Sport Italia setelah peluit akhir. Ada pertama kali, penting lainnya di Milan saat Giroud mencetak gol Eropa pertamanya untuk Rossoneri. Mantan bintang Chelsea itu adalah satu-satunya penyerang tengah yang tersedia untuk Stefano Pioli. Adapun amunisi serang Milan seperti Zlatan Ibrahimovic, Divock Origi dan Ante Rebic mengalami masalah cedera. Pemain internasional Prancis itu mengakui itu bukan pertandingan yang mudah bagi juara Serie A itu. Sederhana, iya dan tidak. Kami tidak tenang setelah gol mereka, tetapi kami ingin memenangkan pertandingan ini dengan gaya kami, katanya kepada Sky Sport. Kami bisa saja mencetak lebih banyak gol jika kami lebih akurat dengan umpan terakhir. Kami sangat senang, itu bukan pertandingan yang mudah, tetapi kami melakukannya dengan baik, tutupnya. Milan kini memiliki 4 poin dalam 2 pertandingan penyisihan grup dan akan menghadapi Chelsea di 2 pertandingan Liga Champions berikutnya. Yang pertama adalah di Stamford Bridge pada tanggal 6 Oktober. Adapun pasukan Pioli akan menjamu Napoli di San Siro pada hari Senin dini hari dalam pertandingan Serie A terakhir sebelum jeda internasional. Pelatih kepala Milan Stefano Pioli mencatat langkah positif yang diambil timnya saat mereka meraih kemenangan pertama mereka di babak penyisihan grup Liga Champions musim ini melawan Dinamo Zagreb pada Rabu 14/9/20.220 malam. AC Milan menang 3-1 atas Dinamo Zagreb yang membuat Rossoneri memparti puncak grup E Liga Champions. AC Milan membuka skor lewat penalti Olivier Giroud di menit 45, diikuti oleh gol-gol dari Alexis Saelemaekers dan pemain pengganti Tommaso Pobega. Mislav Orsic secara singkat memanfaatkannya saat ia membalaskan 1 gol untuk Dinamo Zagreb. Kemenangan itu adalah yang pertama bagi AC Milan di kandang sendiri di Liga Champions sejak September tahun 2013 ketika mereka mengalahkan Celtic 2-0. 6 pertandingan tanpa kemenangan di San Siro adalah rekor terpanjang mereka di kompetisi ini, setelah seri 3 kali dan kalah 3 kali. Tetapi kemenangan melawan tim Kroasia pada hari Rabu memberi Rossoneri 4 poin di grup E, setelah bermain imbang 1-1 di Salzburg pekan lalu dalam permainan pertama mereka. Berbicara kepada Sky Sport Italia yang dilansir dari Fotmob setelah pertandingan, Pioli berbicara tentang bermimpi, tetapi mencatat kehati-hatian karena dia merasa timnya masih bisa bermain lebih baik. Bermimpi itu indah, paralelnya adalah bermimpi di malam hari dan bekerja di siang hari untuk bisa meraih mimpi kita, ujarnya. Kemenangan hari ini adalah langkah positif lainnya, tetapi kami bisa melakukan yang lebih baik. Penalti Giroud pada menit ke-45 hanyalah gol keduanya dalam 12 penampilan terakhirnya di Liga Champions. Pemain internasional Prancis itu hanya melakukan 6 tembakan dalam 6 penampilan sebelumnya di kompetisi untuk AC Milan, tetapi membuat 4 tembakan saat melawan Dinamo, dengan 3 tepat sasaran. Berbicara kepada Milan TV setelah pertandingan, Giroud menguraikan keinginannya untuk terus mencetak gol di kompetisi utama Eropa, dengan pertandingan back-to-back melawan mantan klubnya Chelsea di depan mata. Kami memulai pertandingan dengan baik, kami seharusnya bisa meningkatkan umpan terakhir dan penyelesaian akhir kami, tetapi kami sangat senang, katanya. Itu selalu menjadi emosi khusus untuk bermain di Liga Champions. Saya sangat senang karena saya punya 1 gol lagi dan saya ingin terus seperti ini, pungkasnya. AC Milan memetik kemenangan atas Sampdoria di Liga Italia. Pelatih I Blue Cerciati, Marco Giampaolo, berang dengan keputusan wasit hingga timnya kalah. Saat bertanding di Stadio Luigi Ferraris, Minggu, tanggal 11 September tahun 2022, dini hari WIB, Milan menang 2-1 atas Sampdoria. Gol dari I Diavolo Rosso dikemas oleh Junior Mesias dan Olivier Giroud. Sampdoria membalas sekali dengan gol dari Filip Juricic. Pada awal babak kedua, Milan harus bermain dengan 10 pemain. Rafael Leao mendapatkan kartu kuning kedua karena melakukan tendangan salto saat hendak melakukan percobaan. Kali Leao mengenai kepala bek Sampdoria. Giampaolo menegaskan bahwa wasit ingin melakukan penebusan kesalahan setelah itu. Dia sampai mendapat kartu kuning karena menyebut wasit bodoh. Gol kemenangan Milan yang dicetak Giroud juga buah dari review dengan VAR. Gonzalo Villar ditangkap melakukan blok sundulan Giroud dengan tangan.
Setelah kartu merah Leao, yang dianggap sakral, wasit kemudian mulai memimpin ke satu arah, hampir seolah-olah dia sudah mencoba untuk memperbaiki sesuatu, kata Giampaolo di Sky Sports Italia. Setiap keputusan melawan kami. Ditambah, Anda tak boleh memimpin dengan arogansi, Anda harus menangani tekanan. Ini merupakan hasil akhir yang penting untuk kedua klub, tak cuma Milan. Memang benar saya mendapat kartu merah, karena saya memanggilnya bodoh, tapi ini bukan cara Anda bisa menangani kartu, Anda harus bisa lebih masuk akal. Atau, Anda bisa kehilangan pertandingan. Saya tak pernah kontroversial dengan wasit, saya mempunyai respek besar untuk mereka. Tapi, ini wasit yang tak bisa mengendalikan pertandingan. Sangat mungkin Milan bisa menang, jangan salah paham, tapi saya tak suka sikapnya, kata dia menambahkan. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go.